Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windin Asmi Ahmad. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ISO 5000, 56000. Baik. Nah, International Organization for Standardization atau biasa dikenal yaitu ISO. Nah, ISO ini adalah organisasi internasional yang dibentuk pada 23 Februari 1947. Anggotanya itu berasal dari lembaga standar nasional di berbagai negara. Tugas utama dari ISO adalah membuat dan menerbitkan standar internasional yang bisa digunakan di berbagai bidang seperti industri, teknologi, dan layanan. Tujuannya adalah agar produk dan layanan dari berbagai negara bisa saling cocok, berkualitas, dan aman digunakan. Nah, standar ISO ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu ada ISO 9001, yaitu Sistem Manajemen Mutu. Yaitu standar ini memastikan sebuah perusahaan memiliki sistem kerja yang baik agar bisa memberikan produk atau layanan yang berkualitas dan konsisten. Kemudian selanjutnya itu ISO 14001, yaitu Sistem Manajemen Lingkungan. Digunakan untuk membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan dan kegiatan mereka, seperti mengurangi limbah atau polusi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ISO 27001, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Berfungsi untuk melindungi dari pentingnya perusahaan agar tetap aman dari ancaman seperti pencurian atau peretasan. Kemudian ada ISO 45001, yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Standar ini membantu perusahaan menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerjanya di tempat kerja, serta mengurangi resiko kecelakaan. Kemudian selanjutnya itu ISO 22000, yaitu Sistem eh, Manajemen Keamanan Pangan. Digunakan oleh perusahaan makanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan. Kemudian ada ISO 50001, yaitu Sistem Manajemen Energi. Membantu perusahaan menggunakan energi, listrik, bahan bakar, dan lain-lain secara lebih efisien dan hemat. Kemudian yang terakhir itu ada ISO 37001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini membantu organisasi mencegah dan mendeteksi praktik suap dalam operasionalnya. Nah, di sini saya akan berfokus kepada ISO 56000, yaitu Standar Inovasi Internasional. Merupakan standar internasional untuk mengelola inovasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Kemudian memberikan panduan bagi organisasi agar mampu mengatur proses inovasi dengan baik. Tujuan utamanya itu adalah untuk membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi, dan inovasi bisa dalam bentuk produk, layanan, proses kerja, atau model bisnis. Kemudian cocok digunakan oleh berbagai jenis organisasi, baik besar maupun kecil, di sektor publik maupun swasta. Innovation atau inovasi ini adalah sendiri adalah bukan hanya proses kreatif, yang artinya inovasi bukan sekadar ide, tapi harus menghasilkan sesuatu yang memberikan nilai. Kemudian inovasi bisa berupa hal baru atau perubahan dari yang sudah ada. Contohnya seperti produk baru, layanan baru, metode kerja yang diperbarui, atau model bisnis yang diubah. Tujuannya adalah menciptakan atau mendistribusikan nilai-nilai. Nilai-nilai ini bisa berupa efisiensi, kenyamanan, keuntungan bisnis, atau manfaat sosial. Nah, jika membahas proses inovasi, sebut sebagai aktif, aktif, aktivitas inovasi. Contoh aktivitas inovasi adalah riset, pengembangan produk, brainstorming ide, atau uji coba teknologi baru. Kemudian novelty dan value. Inovasi dan nilai itu bersifat kontekstual. Inovasi itu tergantung konteks. Apa yang dianggap baru atau inovatif bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang organisasi dan pihak terkait. Kemudian tidak harus benar-benar baru secara global. Sebuah solusi bisa dianggap inovasi bagi perusahaan meskipun sudah digunakan di tempat lain, asalkan itu belum pernah diterapkan di perusahaan tersebut sebelumnya.
Kemudian yang penting memberi nilai tambah. Inovasi bukan hanya soal hal baru, tapi juga soal memberi dampak positif dan menciptakan nilai dalam konteks organisasi. Kemudian selanjutnya ada types of innovation. Eh, yang pertama itu adalah ya layanan atau service. Contoh dari layanan atau service ini adalah layanan pesan antar makanan online. Atau inovasinya terletak pada cara layanan diberikan, bukan pada produk makanannya. Kemudian secara proses. Contohnya itu proses produksi yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Inovasi ada pada cara kerja di balik layar. Kemudian model bisnis atau bisnis model, yaitu contohnya model langganan seperti Netflix atau Spotify. Pelanggan tidak membeli produk, tapi membayar untuk akses. Kemudian ada metode atau cara baru. Contohnya itu cara baru dalam mengajar, bekerja, dan berinteraksi menggunakan teknologi digital. Nah, ini ada type of value realized atau jenis nilai yang dihasilkan dari inovasi. Yang pertama itu ada growth innovation, yaitu inovasi pertumbuhan. Inovasi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, seperti menciptakan produk atau pasar baru agar perusahaan berkembang lebih lanjut. Kemudian ada sustaining innovation atau inovasi pemeliharaan. Inovasi yang fokus pada perbaikan produk atau layanan yang sudah ada agar tetap relevan dan mempertahankan posisi di pasar. Kemudian ada strategi innovation atau inovasi strategi. Inovasi yang mengubah cara perusahaan beroperasi secara mendasar, membuka peluang baru, dan memberi keunggulan kompetitif jangka panjang. Kemudian ada productivity innovation atau inovasi produktivitas. Inovasi yang menciptakan efisiensi kerja dan proses produksi agar biaya lebih rendah dan hasil lebih maksimal. Kemudian selanjutnya ada environmental innovation atau inovasi inovasi lingkungan. Inovasi yang berfokus pada solusi ramah lingkungan seperti mengurangi limbah, menggunakan energi terbarukan, atau produk yang lebih hijau. Kemudian yang terakhir ada social innovation atau inovasi sosial. Inovasi yang bertujuan memberikan dampak positif pada masyarakat seperti meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, atau layanan publik. Nah, ini ada jenis-jenis inovasi berdasarkan tingkat kebaruan ya. Poin yang oke. Okay. Jenis-jenis inovasi berdasarkan tingkat kebaruan. Yang pertama adalah incremental innovation atau inovasi bertahap. Merupakan peningkatan kecil dari produk layanan atau proses yang sudah ada. Contoh menambahkan fitur baru di aplikasi versi terbaru. Kemudian ada radical innovation, yaitu inovasi radikal. Inovasi besar yang sangat berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Biasanya menciptakan pasar baru. Contohnya kemunculan smartphone yang menggantikan ponsel biasa. Kemudian ada moderation innovation atau inovasi moderat. Itu ada pengertian dari inovasi moderat sendiri adalah jenis inovasi yang tidak sepenuhnya baru, tapi tetap membawa perubahan atau perbaikan yang cukup berarti berarti dari produk, layanan, atau jasa yang sudah ada sebelumnya. Contohnya itu smartphone model baru yang ditingkatkan kameranya dan baterainya, tapi sistem operasionalnya tetap sama. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan dari ISO 56000. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.